Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pelajaran farmakologi dengan Ibu. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang obat-obat gangguan sistem saraf pusat. Nah, sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang analgetika antipiretika, kemudian antiemetika. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang antiepilepsi. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar ya, apa itu epilepsi, atau mungkin ada tetangga, saudara, atau bahkan mungkin anak-anak ada yang mengalami atau menderita penyakit epilepsi. Nah, penyakit epilepsi ini sendiri merupakan suatu penyakit pada sistem saraf pusat di mana aktivitas otak menjadi tidak normal, menyebabkan kejang, perilaku tidak biasa, dan terkadang kehilangan kesadaran. Nah, apa sih penyebab epilepsi? Epilepsi ini disebabkan karena adanya pelepasan muatan listrik yang cepat, mendadak, dan berlebihan pada neuron tertentu dalam otak yang disebabkan oleh luka di otak seperti abses, tumor, arteriosklerosis, keracunan timah hitam, dan pengaruh obat tertentu yang dapat memprovokasi serangan epilepsi. Nah, abses itu anak-anak tahu kira-kira? Abses ini merupakan kondisi di mana terjadi penumpukan nanah akibat infeksi, biasanya di otak. Nah, kalau tumor itu ada benjolan pada otak, sedangkan kalau arteriosklerosis adalah adanya pengerasan pembuluh darah arteri pada otak akibat penumpukan flak-flak di dinding arteri. Jadi biasanya pada pasien atau orang-orang yang sudah tua, atau mungkin orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan berminyak atau lemak. Nah, itu akan terjadi penumpukan atau flak pada pembuluh darah yang nantinya lama-kelamaan akan mengeras. Inilah yang disebut dengan arteriosklerosis. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami kondisi tersebut biasanya akan dapat memicu atau menjadi salah satu penyebab pasien mengalami epilepsi. Nah, penggolongan epilepsi itu ada dua, yaitu kejang umum dan kejang parsial. Kejang umum kita bagi menjadi 4, yaitu yang pertama tonic-clonic convulsion atau grand mal, kemudian yang kedua adalah absence attack atau petit mal, dan yang ketiga adalah myoclonic seizure, dan keempat adalah atonic seizure. Nah, untuk kejang parsial kita bagi menjadi 2, yaitu simple partial seizure dan complex partial seizure. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita bahas tentang kejang umum, yaitu grand mal, di mana gejalanya pasien akan tiba-tiba jatuh pingsan, kemudian kejang, napas terengah-engah, dan keluar air liur. Nah, kalau kalian biasanya lihat pasien yang atau teman saudara kalian mungkin ya tiba-tiba jatuh pingsan, kejang-kejang, kemudian napasnya terengah-engah, keluar air liur, perlu dicurigai pasien tersebut mengalami epilepsi. Nah, gejala yang lain yang muncul yaitu bisa terjadi cyanosis, kemudian ngompol atau menggigit lidah. Biasanya mungkin kalau kalian lihat penanganan gawat darurat untuk pasien epilepsi itu kan kita meletakkan sesuatu di mulutnya, baik itu kain atau misalnya sendok. Itu kan yang sering kita lihat ya di masyarakat, kalau misalnya melihat pasien epilepsi, ayo ambilkan sendok gitu biar lidahnya tidak tergigit. Nah, bisa diatasi dengan menggunakan kain atau handuk, jadi agak tebal ya, sehingga pasien itu tidak menggigit lidah. Itu untuk penanganan gawat daruratnya. Nah, kemudian terjadi beberapa menit, kemudian penderita merasa lemah, kebingungan, sakit kepala, atau tidur. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, jadi ada fase tonik, kemudian fase klonik. Jadi kalau fase tonik ini di mana kesadaran penderita itu mulai hilang dan seluruh otot ini menjadi kaku. Jadi mulai kaku,
Nah, jika sedang berdiri atau duduk, seseorang mungkin akan jatuh. Nah, fase tonik ini dia berlangsung selama 10 sampai 20 detik. Sedangkan fase klonik ini adalah kondisi di mana seluruh otot tubuh penderita itu berkontraksi dan bergerak secara ritmis. Jadi ada kejang-kejangnya. Kalau kalian lihat orang kejang-kejang kan badannya itu kaku kemudian bergerak-gerak kan. Nah, kejang ini biasanya terjadi kurang dari 2 menit. Nah, itu bedanya ya, tonik fase dan fase klonik fase. Jadi diawali dengan tonik fase dulu, setelah itu baru pasien mengalami kejang-kejang. Berikutnya kita bahas kejang umum. Kejang umum yaitu yang kedua petit mal. Nah, petit mal ini merupakan jenis epilepsi yang jarang terjadi. Umumnya terjadi pada masa anak-anak atau pada masa remaja awal. Nah, gejalanya pasien itu dia tiba-tiba melotot atau matanya berkedip-kedip dengan kepala terkulai. Nah, bedanya tadi dengan grand mal. Kalau grand mal kan kita lihat pasien itu dia kaku kemudian kejang-kejang. Nah, tapi kalau pada petit mal itu adalah di mana gejalanya penderita ini tiba-tiba melotot atau matanya berkedip-kedip dengan kepala terkulai. Nah, kejadiannya ini hanya beberapa detik dan bahkan sering tidak disadari. Jadi kadang-kadang kita pun tidak sadar bahwa dia sedang mengalami serangan epilepsi sebenarnya. Nah, kondisinya seperti ini ya, bisa digambar. Jadi pasien itu tiba-tiba melotot atau matanya itu berkedip-kedip, kepalanya terkulai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu myoclonic seizure. Myoclonic seizure ini biasanya terjadi pada pagi hari setelah bangun tidur, di mana pasien itu mengalami sentakan yang tiba-tiba. Jadi seperti terkejut gitu modelnya, ya. Jadi pasien itu mengalami sentakan tiba-tiba. Nah, jenis yang sama dapat terjadi juga pada pasien normal. Jadi terapi non epileptik ini dapat terjadi juga pada pasien normal. Ini ya kondisinya, biasanya ketika pagi baru bangun tiba-tiba ada sentakan yang tiba-tiba. Nah, itu adalah myoclonic seizure. Kemudian untuk kejang parsial yang pertama adalah simple partial seizure, di mana gejala epilepsi ini adalah pasien tidak kehilangan kesadaran dan terjadi sentakan-sentakan pada bagian tubuh tertentu. Jadi kalau simple partial seizure, pasien ini tidak kehilangan kesadaran, jadi masih bisa mungkin diajak ngobrol, tapi ada sentakan-sentakan pada bagian tubuh tertentu. Dia nggak merasa bahwa misalnya tangannya itu bergerak atau mungkin bergetar. Jadi ada sentakan-sentakan pada bagian tubuhnya. Sedangkan kalau kejang parsial yang kompleks partial seizure, biasanya adalah pasien melakukan gerakan yang tidak terkendali, seperti gerakan mengunyah, meringis, dan lain-lain tanpa dia sadari. Jadi ini dulu pernah dialami oleh saudara saya. Jadi ketika dia mengalami kondisi ini, dia terlihat sedang mengunyah atau menggerakkan bagian-bagian tubuhnya itu tanpa terkendali, tanpa disadari gitu. Jadi nggak merasa dia melakukan itu, tapi itu terjadi di badannya. Merupakan kompleks partial seizure. Nah, status epileptikus ini adalah serangan yang bertahan lebih dari 30 menit dan berlangsung beruntun dengan cepat tanpa diselingi keadaan sadar. Ini namanya status epileptikus. Nah, sesudah 3 menit ini mulailah terjadi kerusakan sistem saraf pusat. Nah, situasi gawat ini dapat berakibat fatal karena kesulitan pernafasan dan kekurangan oksigen di dalam otak. Jadi pasien-pasien yang mengalami epilepsi sebaiknya segera ditangani untuk menghindari terjadinya kesulitan bernafas atau kekurangan oksigen di dalam otak. Nah, untuk pengobatan epilepsi kita biasanya memberikan obat-obat anti epilepsi.
Antiepilepsi atau antikonvulsi ini adalah obat yang digunakan terutama untuk mencegah dan mengobati bangkitan epilepsi atau istilahnya adalah epileptic seizure karena khasiat antikonvulsinya. Nah, biasanya semua antiepilepsi ini mempunyai waktu paruh yang panjang, dieliminasi dengan lambat dan terakumulasi dalam tubuh pada penggunaan yang kronis. Nah, untuk tujuan penggunaan obat epilepsi ini adalah untuk menghindari kerusakan sel-sel otak. Karena kita tahu kondisi epilepsi ini menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua, mengurangi beban sosial dan psikologi pasien maupun keluarganya. Kenapa? Karena biasanya pasien epilepsi ini kambuhnya itu tidak tahu kita di mana. Kadang-kadang tidak hanya di rumah saja kambuhnya, bisa saja mungkin ketika bekerja, sekolah, atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, mungkin saja bisa kambuh. Dan ini bisa menimbulkan efek psikologis pada pasien ataupun keluarganya. Kemudian yang ketiga, tujuan penggunaan obat antiepilepsi ini adalah sebagai profilaksis atau pencegahan sehingga jumlah serangannya berkurang. Nah, kalau kalian tahu, pasien-pasien yang mengidap epilepsi ini biasanya mengkonsumsi obat ini secara rutin. Tujuannya apa? Untuk mencegah kekambuhan. Nah, saat ini terapi obat pada pasien epilepsi apapun jenisnya itu selalu dimulai dengan obat tunggal. Jadi hanya dipilih obat tunggal saja. Jadi satu jenis obat. Nah, pilihan obat ini ditentukan dengan melihat tipe epilepsinya. Jadi epilepsi umum, kemudian yang parsial itu berbeda pengobatannya. Nah, kenyataannya setengah kasus epilepsi ini tidak dapat diatasi dengan obat tunggal saja, tapi harus juga dengan obat kombinasi. Nah, untuk pemakaian obat antiepilepsi ini harus selalu dimulai dengan dosis rendah, kemudian dinaikkan bertahap sampai epilepsi terkendali. Jadi dosis rendah dulu, baru dinaikkan secara bertahap. Nah, penghentian obat secara mendadak ini harus dihindari. Jadi kan kadang-kadang ada pasien yang merasa ketika misalnya epilepsinya itu lama tidak kambuh, oh berarti saya sudah sembuh. Kadang-kadang itu dihentikan. Nah, ini harus dihindari. Kenapa? Terutama untuk obat-obat golongan barbiturat dan benzodiazepin, ini dapat menyebabkan terjadinya kondisi di mana pasien mengalami kekambuhan berulang. Jadi bisa saja setelah penggunaan obat ini dihentikan, pasien akan mengalami kondisi di mana epilepsinya itu berulang atau mengalami kekambuhan serangan. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya untuk penyakit epilepsi serta untuk pengobatannya. Nah, untuk antikonvulsi atau antiepilepsi kita golongkan menjadi dua, yaitu obat generasi pertama dan obat generasi kedua. Nah, untuk obat generasi pertama itu ada 4, yaitu barbiturat, golongan barbiturat, contohnya adalah fenobarbital dan mefobarbital. Dia memiliki sifat antikonvulsi khusus yang terlepas dari sifat hipnotiknya. Nah, kalau fenitoin ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami grand mal. Kemudian yang ketiga adalah golongan suksinamida. Contohnya adalah etosuksinamida dan mesuximida. Terutama biasanya digunakan untuk petit mal. Nah, kemudian ada yang lain-lain yaitu asam valproat, diazepam, karbamazepin, dan oxkarbamazepin. Nah, itu untuk obat-obat generasi pertama. Nah, obat generasi kedua ini biasanya itu tidak diberikan secara tunggal, melainkan digunakan secara tambahan dalam obat generasi pertama. Contohnya adalah vigabatrin, lamotrigin, gabapentin, kemudian felbamate, terus topiramat dan pregabalin. Nah, ini ada 2 golongannya ya. Jadi ada obat generasi pertama, kemudian ada obat generasi kedua. Nah, untuk mekanisme kerja antiepilepsi, prinsipnya itu adalah
menurunkan neurotransmisi rangsangan listrik di sinaps sel-sel saraf. Jadi obat-obat anti epilepsi ini mekanisme kerjanya dia adalah menurunkan neurotransmisi rangsangan listrik di sinaps sel-sel saraf. Nah, zat-zat yang dapat menghambat neurotransmisi tersebut adalah GABA. GABA ini kepanjangan dari gamma aminobutyric acid dan glisin, sehingga obat-obat yang menunjang kerja GABA ini digunakan sebagai anti epilepsi. Nah, itu dia mekanisme kerja anti epilepsi. Dia menurunkan neurotransmisi rangsangan listrik di sinaps sel-sel saraf. Nah, kalau kita lihat mekanisme kerja anti epilepsi, mekanisme kerjanya ada 6. Yang pertama adalah memperkuat efek GABA. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa prinsip kerja obat anti epilepsi itulah menurunkan neurotransmisi rangsangan listrik di sinaps sel-sel saraf. Nah, yang bisa menghambat neurotransmisi ini adalah sel-sel GABA. Nah, mekanisme kerja anti epilepsi yang pertama itu adalah dengan memperkuat efek GABA. Ya. Contohnya adalah asam valproat, kemudian asam vigabatrin. Nah, mekanisme yang kedua yaitu menghambat kerja aspartat dan glutamat. Contohnya lamotrigin, valproat, karbamazepin, dan phenytoin. Nah, aspartat dan glutamat ini adalah asam amino yang merangsang neurotransmisi. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah memblokir saluran Na, natrium, kalium, dan kalsium yang berperan dalam munculnya muatan listrik. Contohnya adalah etosuximida, asam valproat, karbamazepin, phenytoin, lamotrigin, topiramat, dan pregabalin. Berikutnya adalah dengan meningkatkan ambang serangan. Mekanisme yang lain yaitu dengan meningkatkan ambang serangan dengan jalan menstabilkan membran sel. Kemudian yang kelima yaitu mencegah timbulnya pelepasan muatan listrik abnormal di pangkalnya sistem saraf pusat. Contohnya adalah fenobarbital, clonazepam. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari menjalarnya hiperaktivitas muatan listrik tersebut pada neuron otak lainnya. Contohnya adalah clonazepam, kemudian ada juga phenytoin. Nah, itu mekanisme kerjanya ada 6 ya. Yang pertama memperkuat efek GABA, kemudian yang kedua menghambat kerja aspartat glutamat, yang ketiga menghambat saluran natrium, kalium, dan kalsium. Kemudian yang keempat meningkatkan ambang serangan dengan jalan menstabilkan membran sel. Yang kelima mencegah timbulnya pelepasan muatan listrik abnormal. Dan yang terakhir, menghindari menjalarnya hiperaktivitas muatan listrik tersebut pada neuron otak lainnya. Nah, ini adalah obat generik indikasi kontraindikasi efek samping dari anti epilepsi. Nah, ini ada beberapa obat generik yaitu asam valproat. Indikasinya biasanya pada pasien-pasien yang mengalami epilepsi grand mal dan serangan psikomotor. Nah, biasanya tidak diindikasikan atau dikontraindikasikan untuk wanita hamil dan menyusui. Nah, efek samping yang ditimbulkan adalah gangguan saluran cerna, sedasi, ataksi, edema, rambut rontok, kenaikan berat badan pada remaja putri. Nah, sediaannya adalah tablet, dia berupa tablet 100 mg, 250 mg, dan 500 mg. Kemudian ada juga phenytoin. Phenytoin ini biasanya digunakan untuk semua jenis epilepsi kecuali petit mal atau status epileptikus. Ini dikontraindikasikan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan hati, wanita hamil, dan menyusui. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah gangguan saluran cerna, pusing, nyeri kepala, tremor, dan insomnia. Sediaannya dapat berupa kapsul 100 mg dan 300 mg. Kemudian yang ketiga ada fenobarbital. Indikasinya adalah semua jenis epilepsi kecuali petit mal. Statusnya digunakan juga untuk status epileptikus.
Nah, kontraindikasinya adalah untuk pasien-pasien yang mengalami depresi pernapasan berat, kemudian pasien mengalami porfiria. Efek sampingnya yaitu mengantuk, letargi, depresi mental, dan sediaannya itu berupa tablet 30 mg, 50 mg, injeksi 100 mg. Nah, perlu diingat juga bahwa kebanyakan antiepilepsi itu adalah obat-obat yang memiliki indeks terapi yang sempit. Nah, sehingga perlu pemantauan kadar obat dalam darah agar kadarnya itu terpelihara dalam rentang sekonstan mungkin dan mencegah obat itu melampaui kadar dalam darah. Jadi, obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit ini perlu kita pantau kadar dalam darahnya. Dan perlu diperhatikan juga bahwa penghentian terapi ini tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba karena dapat memicu serangan ulang atau serangan kembali, kecuali pada kasus yang sangat serius seperti pasien mengalami toksisitas dan sindrom Stevens-Johnson. Kemudian beberapa antiepilepsi itu menyebabkan gangguan kongenital atau teratogen. Khususnya itu adalah asam valproat dan karbamazepin. Jadi bisa menyebabkan cacat pada bayi. Nah, untuk menghindari resiko cacat pada bayi, biasanya pasien-pasien yang wanita hamil itu dianjurkan menerima obat antiepilepsi ini dengan dosis sekecil mungkin, ya. Jadi hati-hati sekali ketika misalnya kalian menerima resep obat-obat antiepilepsi. Jadi diperhatikan dosisnya untuk pasien. Pastikan juga pasien sebelumnya sudah berkonsultasi dengan dokter terkait dengan penyakit epilepsinya, ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan lagi untuk obat-obat generiknya. Yang keempat ada karbamazepin. Karbamazepin ini indikasinya adalah untuk epilepsi semua jenis kecuali petit mal. Kemudian untuk neuralgia trigeminus dikontraindikasikan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan hati dan ginjal, kemudian riwayat depresi sumsum tulang. Biasanya efek samping yang muncul itu adalah mual, muntah, pusing, mengantuk, kemudian ataksia dan bingung. Sediaannya dapat berupa tablet 200 mg. Kemudian berikutnya ada klobasam. Klobasam ini indikasinya adalah untuk terapi tambahan pada epilepsi penggunaan jangka pendek untuk pasien-pasien yang gelisah atau ansietas. Kontraindikasinya adalah depresi pernafasan, kemudian efek samping yang ditimbulkan mengantuk, pandangan kabur, bingung, amnesia, ketergantungan, kadang-kadang nyeri kepala, vertigo, dan hipotensi. Sediaannya berupa tablet 10 mg. Kemudian yang terakhir itu ada diazepam. Diazepam ini biasanya digunakan pada kondisi pasien yang status epileptikus atau konvulsi akibat keracunan. Masih ingat kan ya, tadi saya jelaskan bahwa status epileptikus itu adalah serangan yang bertahan lebih dari 30 menit dan berlangsung beruntun dengan cepat tanpa diselingi dengan keadaan sadar. Nah, itu kita bisa berikan diazepam. Efek sampingnya untuk penggunaan diazepam ini adalah mengantuk, kemudian pandangan kabur, bingung, ataksia, amnesia, ketergantungan, kadang juga nyeri kepala dan vertigo. Sediaannya berupa tablet 2 mg dan 5 mg. Nah, itu dia untuk obat-obat generik yang bisa kita berikan untuk pasien. Nah, ini spesialit antiepilepsi itu ada natrium phenytoin atau phenytoin natricum. Nama dagangnya Dilantin, kemudian Penilep. Pabriknya kalau Dilantin itu adalah Pfizer, kalau Penilep itu adalah Prava. Kemudian kalau karbamazepin, nama dagangnya itu adalah Tegretol, kemudian Teril. Kalau Tegretol ini pabriknya Novartis, Teril ini Merck. Kemudian yang ketiga adalah clonazepam, nama dagangnya adalah Rivotril, pabriknya adalah Roche. Nah, ini dia spesialit antiepilepsi. Jadi gabapentin dia berupa kapsul 300 mg. Kemudian ada phenytoin sodium. Ini yang injeksi ya. Kemudian ada juga asam valproat. Dan yang berikutnya karbamazepin
dan diazepam. Nah, demikian tadi untuk obat-obat anti epilepsi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan anak-anak tuliskan pada kolom komentar ya di Google Classroom-nya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan perlu diperhatikan dan diingat bahwa obat anti epilepsi ini adalah obat dengan indeks terapeutik yang sempit. Jadi perlu diperhatikan sekali waktu pemberiannya. Misalnya pasien harus mengkonsumsi obat sebanyak 2 kali sehari. Nah, pastikan waktunya itu harus sesuai. Jangan menyebutkan pagi dan sore gitu. Kadang-kadang sore bagi pasien itu jam 3 sudah sore, jam 4 sudah sore, atau mungkin jam 8 malam itu sore. Nah, pastikan waktu pemberiannya itu setiap berapa jam, setiap 8 jam, setiap 6 jam, atau setiap 12 jam. Waktu pemberiannya pastikan sesuaikan dengan dosis obat yang ingin kalian berikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang.